inflasi yang terlalu cepat ya, ini kalau kita lihat menjadi faktor utama kenapa perekonomian global sulit untuk tumbuh agresif. Padahal seharusnya sekarang itu adalah momentum untuk pulih dari pandemi COVID-19. Dan inflasi sendiri kenapa bisa tinggi? Karena memang dipengaruhi oleh faktor supply chain yang memang setelah mengalami pandemi, aktivitas distribusi barang juga relatif terhambat sehingga ongkos untuk distribusi barang menjadi lebih mahal dan ini memicu, lonjakan inflasi dari barang-barang, terutama barang yang memiliki rantai pasoknya relatif panjang. Lalu yang kedua, perkembangan terkait dengan geopolitik juga ini masih belum favorable. Ini kalau kita lihat geopolitik di Rusia Ukraina, lalu juga di Timur Tengah, maupun juga di kawasan wilayah emerging countries seperti di Amerika Latin, ini kalau kita lihat juga masih belum kondusif dan ini ternyata berpengaruh juga terhadap perkembangan dari sisi pemulihan aktivitas ekonomi. Kalau kita lihat di Uni Eropa terkena dampak paling parah ya, begitu pula juga dengan United Kingdom akibat konflik yang terjadi di wilayah Ukraina dan ini membuat mereka kesulitan untuk beraktivitas ekonomi secara normal karena mereka kekurangan pasokan energi dan juga pasokan pangan. Kalaupun ada pasokan yang relatif cukup, harganya relatif mahal. Lalu yang kedua karena faktor perkembangan terkait dengan, suku bunga ya, ini suku relatif meningkat dan ini juga, relatif menghambat terhadap aktivitas terkait dengan pemulihan ekonomi. Karena dengan biaya bunga yang lebih mahal, otomatis juga dari sisi korporat maupun juga para pelaku usaha ini menjadi lebih sulit ya untuk, melakukan aktivitas ekspansi. Dan yang kita lihat juga jangan lupa dari sisi moneter juga saat ini terjadi kebijakan pengurangan likuiditas yang beredar setelah aktivitas ekonomi sudah dipandang normal, sehingga tentunya ini juga berpengaruh terhadap faktor kemampuan beli dari masyarakat. Karena kalau likuiditas itu relatif longgar, masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pasar keuangan ini kan banyak mendapatkan profit karena aset investasinya mengalami kenaikan. Tapi sekarang kondisinya adalah sebaliknya. Kalau kita lihat di indeks Dow Jones sendiri juga terus mengalami koreksi, begitu pula juga dengan indeks saham yang lain dan ini ternyata berpengaruh juga untuk masyarakat negara maju yang memang memiliki keterkaitan dengan pasar keuangan. Lalu berikutnya juga kalau kita lihat faktor yang membuat kenapa perkembangan ekonomi global saat ini juga kurang kondusif karena negara yang memiliki peranan sebagai mesin produksi, yaitu China ternyata masih berkutat pada pandemi COVID-19 dan mereka juga masih konsisten menjalankan kebijakan zero COVID lockdown, sehingga tidak heran ya kalau kita lihat pengaruh dari China ini begitu kuat sehingga pada saat aktivitas ekonomi China relatif lesu, ini juga berpengaruh terhadap pergerakan aktivitas perdagangan internasional. Kita bisa lihat, pengaruh mereka dalam hal produksi ini begitu kuat secara global dan di sisi yang lain juga permintaan barang dari negara China ini juga relatif kuat, sehingga pada saat China mengalami penurunan performa ekonomi, ini juga berpengaruh terhadap, faktor dari pemulihan ekonomi global secara keseluruhan. Itu sih yang kalau saya lihat dari perkembangan sisi global. Baik, sekarang kita ke Pak Yose. Pak Yose, ini kan memang kalau kita lihat begitu ya Pak, ini perang antara Rusia dan Ukraina dan juga kondisi di geopolitik di beberapa wilayah ini diprediksi akan menjadi faktor penting terkait krisis ekonomi global pada tahun 2023. Tapi sebetulnya apakah hal ini akan berdampak besar terhadap ekonomi Indonesia? Lalu langkah apa yang harus diantisipasi begitu ya dan juga disiapkan oleh pemerintah dalam menghadapi risiko ketidakpastian ini terutama kalau kita lihat dari sisi fiskal di mana pemerintah juga kan harus menekan defisit fiskal hingga ke bawah angka 3%. Pasti ya, kondisi geopolitik ini pasti akan berpengaruh sekali kepada perekonomian global dan juga perekonomian dunia, seperti yang disampaikan oleh Mas Mirdal tadi dan juga tentunya kepada perekonomian Indonesia. Karena kan biar bagaimana juga, berbagai produk-produk Indonesia ini diekspor ke banyak negara, dan itu tergantung dari permintaan di negara-negara tersebut. Sayangnya memang, atau mungkin memang ini secara nature ya, gitu, kebanyakan produk-produk Indonesia ini permintaannya adalah di negara-negara besar, negara-negara yang relatif lebih maju, yang juga terpengaruh kepada kondisi perekonomian global dan kondisi geopolitik secara lebih pesat gitu loh, secara lebih intensif di sini. Oleh karena itu memang, seperti juga pada tahun-tahun yang lalu, krisis-krisis yang lalu, ketika krisis tahun 2008 begitu ya, ataupun juga
pada kondisi paper tantrum pada tahun 2013, yang bisa Indonesia lakukan adalah lebih banyak memperbaiki diri ke dalam, sehingga kita bisa menjaga kondisi perekonomian domestik dengan lebih baik. Tentunya ini juga harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan makroekonomi yang cukup adaptif sifatnya, serta juga harus fleksibel juga. Kadang-kadang gas dan remnya itu harus dimainkan dengan lebih baik gitu ya, fine tuning dengan lebih mudah, sehingga kemudian kita bisa mencapai kondisi kebijakan ekonomi yang lebih favorable. Dan seperti yang tadi saya katakan, bahwa jangan lupa juga bahwa kita punya agenda jangka panjang yang harus dimulai dari sekarang atau dimulai dari beberapa waktu yang lalu bahkan ya, yaitu adalah memperbaiki kebijakan-kebijakan ekonomi kita, terutama di dalam kaitannya dengan dunia usaha dan bisnis serta investasi, sehingga walaupun kondisi perekonomian global mungkin tidak terlalu baik, Indonesia masih tetap mempunyai daya saing yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lainnya.